Halo, kita bertemu lagi dalam belajar bersama kali ini untuk adik-adik kita yang berada di kelas 11 SMA. Kita akan sama-sama belajar mengenai sistem transportasi pada tumbuhan. Ini adalah jalur transportasi pada tumbuhan dari akar sampai ke ujung daun dan ujung batang. Itu memerlukan suatu sistem transportasi. Sama seperti tubuh kita manusia, juga kita memerlukan sistem transportasi untuk pengangkutan berbagai macam zat ke semua bagian dari tubuh kita. Transportasi pada tumbuhan sendiri berfungsi untuk proses pengambilan dan pengangkutan zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Terdapat dua macam sistem transportasi, yaitu transport ekstravaskuler dan yang kedua transport intravaskuler. Transportasi ekstravaskuler ini adalah untuk pengangkutan air dan garam mineral di luar berkas pembuluh. Arah pengangkutan sel horizontal. Urutan pengangkutan air adalah sebagai berikut. Epidermis bulu-bulu akar, menuju ke lapisan korteks, kemudian menuju ke endodermis, dan menuju ke berkas pembuluh angkut. Transportasi ekstravaskuler dibedakan menjadi dua macam, yaitu transportasi lintasan apoplas dan transportasi lintasan simplas. Transportasi ekstravaskuler. Transportasi lintasan apoplas itu air bergerak melalui bagian yang tidak hidup, yaitu dinding sel dan ruang antar sel, tanpa melewati membran apapun. Transportasi ini bersifat pasif atau bebas. Sistem transportasi ini tidak sampai kepada xilem karena adanya penebalan pita Kaspari. Dan yang kedua, transportasi lintasan simplas. Air bergerak menembus bagian hidup dari sel, yaitu sitoplasma dan vakula melalui plasmodesma. Transportasi lintasan simplas ini adalah transportasi aktif, jadi membutuhkan energi. Air dapat mencapai xilem hingga silinder pusat. Ini adalah gambar dari transportasi ekstravaskuler pada tumbuhan. Ada dua macam seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu jalur apoplas dan jalur simplas. Sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai transportasi intravaskuler. Pada proses pengangkutan ini, terjadi pengangkutan zat dalam pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Pengangkutan terjadi secara vertikal. Kalau yang tadi, pengangkutan yang ekstravaskuler itu terjadi secara horizontal, dan transportasi intravaskuler ini terjadi secara vertikal. Air dan garam mineral diangkut ke daun melalui xilem atau pembuluh kayu, dan pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan dilakukan oleh floem. Ini yang disebut sebagai translokasi. Ini adalah gambar dari transportasi intravaskuler. Air dan garam dari akar menuju ke daun melalui xilem, dan hasil fotosintesis dikirim ke seluruh bagian tubuh tumbuhan melalui floem. Demikian adik-adik kelas 11 untuk penjelasan mengenai sistem transportasi pada tumbuhan. Terima kasih.